Bacaan dari Injil Yohanes. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku. Demikianlah sabda Tuhan. Pace bene, saudara dan saudari yang terkasih, selamat berhari Minggu untuk kita semua. Pada hari ini, bersama Gereja Universal, kita memasuki Minggu Paskah keempat. Bacaan suci pada hari ini mengetengahkan bagaimana Allah hadir dan menyertai manusia. Gambaran penyertaan ini diungkapkan dalam perumpamaan tentang gembala yang baik. Yesus menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik. Yesus pada hari ini memberikan standar bagaimana gembala yang baik itu seharusnya bekerja atau menjalankan tugas-tugasnya. Kriteria pertama dan utama tentang gembala yang baik adalah memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kriteria yang pertama dan utama ini diberikan oleh Yesus sendiri. Ia memberikan nyawanya bagi kita manusia yang berdosa. Disinilah dimensi pengorbanan diri seorang gembala. Yesus tidak meninggalkan kita, namun justru memberikan nyawanya bagi kita semua. Saudara dan saudari yang terkasih, konteks dari perikop ini tentu saja kehidupan di sekitar Yesus yang masyarakatnya banyak mempunyai kawanan domba. Penggembala belum tentu adalah mereka yang mempunyai domba-domba yang ia gembalakan. Seringkali penggembala adalah seorang upahan yang dibayar untuk menjaga dan membawa domba-domba ke padang rumput. Karena hanya seorang upahan, maka rasa memiliki para gembala itu tidak ada. Bahkan cenderung bekerja hanya sekedar saja, tidak memelihara dengan sepenuh hati. Berhadapan dengan fenomena yang demikian, Yesus mengajar para murid dengan menggunakan perumpamaan tentang gembala yang menggembalakan domba-dombanya dengan sepenuh hati dan pikiran serta tenaganya. Seorang gembala upahan hanya menggembalakan dengan bayarannya, bahkan sedapat mungkin bekerja sedikit, namun dengan bayaran yang lebih mahal. Dalam analogi gembala yang baik, seperti dalam bacaan pada hari ini, Yesus mengajak kita untuk tidak hanya sekedar menjadi gembala upahan. Lebih dari itu, yang mendukung hidup dan keberlangsungan kita adalah menjadi gembala yang mempunyai hati, bekerja dengan sepenuh hati. Seperti Yesus yang sepenuh hati, bahkan sampai menebus kita dengan hidupnya sendiri.
kita juga diajak Yesus untuk berani, serius dan total dalam menjaga kawanan gereja. Perikop ini juga menjadi standar bagi kita untuk menilai dan sekaligus menjadikan diri kita sebagai gembala-gembala bagi lingkungan terkecil kita, terlebih gembala bagi diri kita sendiri. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, setidaknya ada 3 hal yang bisa kita petik dari bacaan pada hari ini, yakni mengenal, mengikuti, dan percaya. Dalam bacaan pertama, Rasul Petrus menyatakan bahwa ia menyembuhkan orang sakit itu atas nama Yesus karena tidak ada keselamatan kecuali dalam Kristus Yesus. Dan juga dalam bacaan kedua, kita diantar pada perenungan akan kebaikan Allah dalam hidup kita. Karena Allah Bapa mencintai kita, Allah mengangkat kita menjadi anak Allah dalam Kristus. Dalam Injil juga digambarkan akan pribadi yang rela berkorban bagi domba-dombanya, yakni Yesus Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih, dalam perkembangan iman gereja, membedakan 2 cara hidup sebagai anak Allah, yaitu secara umum dan secara khusus, atau yang sering kita dengar dengan istilah panggilan umum dan panggilan khusus. Pada hari Minggu ini juga, Gereja Universal merayakan Hari Minggu Panggilan. Panggilan umum itu berdasarkan rahmat baptisan kita. Semua yang telah dibaptis dipanggil untuk pewartaan dan mengutamakan semangat Kristus sebagai semangat hidupnya. Bagi mereka yang terpanggil secara khusus juga, bukan hanya mengikuti nasihat Injil, tetapi juga dalam tugas pelayanan dilakukan dalam nama Kristus, membawa Kristus dalam setiap pewartaan, mengutamakan semangat totalitas pengorbanan. Saudara dan saudari yang terkasih, menghidupi hidup sebagai anak Allah ialah menempatkan Kristus sebagai batu penjuru kehidupan kita. Ini adalah dasar hidup kaum beriman Kristiani. Yesus adalah gembala yang baik. Ini juga menjadi panggilan dan perutusan bagi kita yang mengimaninya untuk menjadi gembala yang baik dalam perutusan kita di dunia ini. Tuhan memberkati kita semua. Pace e bene.